Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk aljabar. Mengenal bentuk aljabar. Bentuk aljabar merupakan suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Kita lihat ke contoh. Ayah membeli 4 keranjang apel dan 3 apel, nyatakan dalam bentuk aljabar. Untuk menyelesaikannya, kita bisa gunakan permisalan. Jadi dimisalkan, banyak apel dalam satu keranjang itu adalah X. Kita lihat ke contoh soal, 4 keranjang apel, berarti 4X dan 3 apel ditambah 3. Jadi bentuk aljabarnya bisa kita tulis 4X ditambah 3. Contoh-contoh bentuk aljabar yang lain. Yang pertama, 3x. Yang kedua, 4y ditambah 5. Yang ketiga, 2x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 7. Yang keempat, 2x ditambah y ditambah 4x dikurang 5y dikurang 3. Dan masih banyak contoh aljabar yang lain. Unsur-unsur aljabar. Unsur aljabar yang pertama itu adalah variabel atau bisa kita sebut dengan pengubah. Adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Atau di dalam bentuk aljabar itu bisa kita tulis dengan huruf. Jadi variabel itu bisa dimulai dari huruf A sampai dengan huruf Z. Koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel. Yang ketiga, konstanta adalah suku yang tidak memuat variabel atau yang hanya angka. Yang keempat, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Suku ada yang disebut dengan suku sejenis, adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Dan ada juga suku tak sejenis, adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan unsur-unsur aljabar dari bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 3x. Kita akan mencari variabel. Variabel itu tadi ingat, variabel adalah hurufnya. Berarti bisa kita tulis variabelnya itu adalah x. Koefisien dari X. Koefisien berarti bilangan yang berada di depan variabel. Bilangan yang berada di depan X itu adalah 3. Konstanta. Konstanta ini yang hanya angka, yang tidak memuat variabel, itu tidak ada. Suku. Ini adalah suku 1. Ingat, suku itu dipisahkan dengan operasi jumlah atau selisih. Karena di sini tidak ada jumlah ataupun selisih, maka ini adalah 1. Suku 1 bisa kita sebut dengan monomial. Suku sejenisnya tidak ada, suku tak sejenisnya juga tidak ada. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu 4y ditambah 5. Kita akan mencari variabel. Variabel itu tadi huruf. Hurufnya adalah y, maka bisa kita tulis variabelnya adalah y. Koefisien dari y. Koefisien berarti bilangan yang berada di depan y, itu adalah 4. Konstanta yang hanya angka yang tidak memuat variabel itu adalah 5. Suku. Suku berarti yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Kalau kita lihat di sini ada jumlahnya, berarti ini adalah suku 2. Suku yang pertama itu adalah 4y, suku yang kedua itu adalah 5. Suku 2 bisa kita sebut dengan binomial. Suku sejenis tidak ada. Suku sejenis itu suku yang memuat variabel dengan pangkat yang sama. Suku tidak sejenisnya itu adalah 4y dengan 5. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. 2x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 7. Kita akan mencari variabelnya. Variabel itu adalah huruf. Kalau kita lihat di sini hurufnya sama-sama x, tapi kita lihat pangkatnya berbeda. Maka ini mempunyai 2 variabel. Variabel yang pertama itu adalah x pangkat 2, variabel yang kedua itu adalah x. Jadi variabelnya adalah x pangkat 2 dan x.
Kita akan mencari koefisien dari X pangkat 2. Koefisien dari X pangkat 2 itu adalah bilangan yang berada di depan X pangkat 2 adalah 2. Koefisien dari X, bilangan yang berada di depan X, ini adalah min 3. Kalau negatif maka ditulis negatif, tapi kalau positif tidak perlu ditulis. Konstanta yang hanya angka itu adalah 7. Sukunya ini termasuk suku 3 atau bisa kita sebut dengan trinomial. Suku yang pertama 2x pangkat 2, suku yang kedua min 3x, suku yang ketiga itu adalah 7. Suku sejenisnya tidak ada. Suku tak sejenisnya 2x pangkat 2 dengan min 3x, 2x pangkat 2 dengan 7, min 3x dengan 7. Contoh yang keempat, 2x ditambah y ditambah 4x dikurang 5y dikurang 3. Kita akan mencari variabel. Variabel itu ada huruf. Kalau kita lihat di sini ada 4 huruf. Huruf yang pertama x, huruf yang kedua y, huruf yang ketiga x, huruf yang keempat ini adalah y. Tapi kalau kita lihat x ini ada 2, y juga ada 2. Maka untuk variabelnya itu ada 2, yaitu x dan y. Jadi cukup ditulis satu kali ya. Jadi variabelnya adalah x dan y, ada 2. Koefisien dari x berarti bilangan yang berada di depan x ini adalah 2 dan 4. Koefisien dari y, bilangan yang berada di depan y. Bilangan yang berada di depan y yang pertama, kalau kita lihat di sini tidak ada angka, itu artinya 1. Berarti koefisien dari y-nya itu adalah 1 dan min 5. Karena di sini adalah negatif 5, maka ditulis min 5. Konstanta itu yang hanya angka, itu adalah min 3. Sukunya ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sukunya suku 5. Suku 5 bisa kita sebut dengan suku banyak atau polinomial. Suku yang pertama itu adalah 2x, suku yang kedua y, suku yang ketiga 4x, suku yang keempat min 5y, suku yang kelima ini adalah min 3. Jadi bisa kita sebut dengan suku banyak. Suku sejenis berarti yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Kita lihat di sini 2x dengan 4x, ini disebut dengan sejenis. Kemudian y dengan min 5y, ini juga kita sebut dengan sejenis. Suku tak sejenisnya 2x dengan y, 2x dengan min 3, dan masih banyak yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.